Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masyidah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji bagi Allah karena nikmat iman dan Islam yang Allah hidayahkan kepada kita sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah puasa di tahun ini. Salawat dan taslim kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan kekasih kita Nabi Muhammad dan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, mudah-mudahan kalian masih lancar puasanya. Setengah dari puasa Ramadan ini telah berlalu, maka masih ada setengahnya lagi. Mudah-mudahan kita mampu mengisinya dengan lebih giat lagi beribadah dan kita mampu menjalankannya sampai di akhir Ramadan, kemudian kita mendapatkan predikat takwa. Amin ya rabbal alamin. Materi kita hari ini adalah tentang makanan yang haram dalam Islam. Ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 172 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik yang telah kami rezekikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah yang kamu hanya menyembah kepadanya. Ya, jadi dalam ayat ini kita diperintahkan untuk makan yang halal dan baik, ya. Untuk memakan makanan yang haram. Ada dua kategori haram di dalam Islam. Yang pertama adalah haram karena zatnya yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Yang kedua adalah haram karena cara mendapatkannya. Sekarang kita bahas yang pertama, haram karena zatnya. Ada beberapa makanan yang sudah jelas-jelas diharamkan oleh Allah, sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah ayat 173 yang berbunyi, innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal hinsiri wa ma uhilla bihi bigairillah. Yang pertama yaitu bangkai. Apa itu bangkai? Bangkai adalah semua hewan yang mati tanpa disembelih. Misalnya hewan tersebut mati karena ditabrak, mati karena dipukul, mati karena dicekik, maka itu haram. Ya. Yang kedua adalah darah. Darah yang mengalir. Misalnya kita menyembelih hewan sapi atau kambing, kemudian darah yang mengalir itu diambil kemudian diminum, itu haram. Kecuali hati dan limpa itu dihalalkan. Yang berikutnya adalah babi. Babi semua, bukan hanya dagingnya tetapi semua, mulai dari kulitnya, bulunya, dan semuanya itu haram untuk dikonsumsi. Yang berikutnya, yang keempat adalah hewan yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Misalnya kita menyembelih hewan tetapi kita tidak mengucapkan bismillah. Ya, jadi disyariatkan ketika kita menyembelih hewan itu harus mengucapkan bismillah. Nah, kemudian ada juga hewan yang haram ketika itu dimaksudkan untuk persembahan kepada berhala ataupun untuk acara-acara kemusyrikan yang lain. Misalnya menyembah kambing ataupun domba atau sapi, kemudian itu dimaksudkan untuk berhala.
dipersembahkan kepada berhala atau pohon besar, itu haram dimakan. Zatnya halal tetapi tujuannya haram, maka itu pun menjadi haram. Kemudian ada juga yang diharamkan berikutnya adalah yang kelima adalah hewan yang berkuku tajam dan bergigi runcing. Misalnya kucing, anjing, harimau dan yang lain-lain. Itu diharamkan. Oke, kemudian yang kedua haram karena cara mendapatkannya. Ya, misalnya kita mendapatkan makanan itu dari hasil mencuri, dari hasil merampok ataupun menipu orang. Itu haram, ya. Walaupun dia makanan yang zatnya halal, misalnya kue ataupun apa, tapi kita mendapatkannya dengan cara kita mencuri, ya, maka itu menjadi haram. Kemudian misalnya menipu seorang penjual yang misalnya ya penjual buah, dia mengatakan langsat ini harganya 10.000 per 3 kilo. Ternyata setelah ditimbang itu bukan 3 kilo tetapi 2 kilo. Maka uang yang diperoleh dari cara menipu tersebut maka itu haram dia makan, karena dia sudah menipu pembeli. Ini sangat keras ancamannya di dalam Al-Quran, terdapat dalam surah Al-Mutaffifin, yaitu wailun lil mutaffifin, celakalah bagi orang yang curang. Allazina izaktalu ilal alan nasi yastawfun, yaitu ketika timbang maka mereka curang di dalam timbangannya. Ya, itulah beberapa hal yang diharamkan. Kemudian untuk minuman dan makanan yang memabukkan itu juga diharamkan seperti khamar. Di dalam surah yang lain, di dalam ayat yang lain dikatakan innamal hamru wal maisiri walahmul khinziri. Ya, Allah haramkan khamar. Khamar, apa itu khamar? Adalah makanan atau minuman yang memabukkan, ya, yang bisa membuat kita mabuk, maka itu pun menjadi haram. Oke, kemudian kenapa kita harus menjaga makanan yang masuk ke dalam tubuh kita? Karena ini sangat berakibat fatal jika kita mengkonsumsinya, baik dari segi kesehatan ataupun dari segi keberkahan dalam hidup kita. Apa akibat mengkonsumsi makanan haram? Yang pertama adalah doa kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berdoa tetapi yang kita makan itu adalah makanan yang haram, maka Allah menolak doa kita, Allah tidak akan kabulkan. Yang kedua adalah tidak ada ketenangan di dalam jiwa kita. Kita akan selalu merasa gelisah, merasa ada yang tidak nyaman. Yang ketiga, tidak ada keberkahan dalam hidup kita. Bisa jadi kita berlimpah harta tetapi tidak ada keberkahan. Anak-anak kita sakit, selalu mendapat musibah, ujian dari Allah. Maka periksalah makanan apa yang sudah masuk di dalam tubuh kita. Ulama-ulama kita zaman dulu itu sangat menjaga makanan yang masuk ke dalam tubuh mereka. Jangan sampai ada makanan yang haram di dalam yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian akibat yang berikutnya, yang keempat adalah kita tidak akan merasakan khusyuknya ibadah. Ya, walaupun kita sholat, puasa, tetapi kita tidak merasakan itu khusyuk dalam ketika kita melaksanakannya. Ya, maka periksalah apa yang kita makan. Boleh jadi ada sesuatu yang haram yang Allah yang telah masuk dalam tubuh kita. Demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.